Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila hadirin bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan sahibul kitab. Syekh Abu Bakar. Bismillah. Wa yanfa'ul muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah. Pertama-tama yang kita muliakan, yang kita sanjung, yang kita puji para habaib, para syarifah yang sama-sama kita hormati dimanapun mereka berada. Wabil khusus yang telah berhadir di tengah-tengah kita, Habib Alwi bin Hasan Al-Habsyi bin Hamid Al-Hamid dan Sayyid Rapli Al-Habsyi dan Sayyid dan Habib Bidin, biasanya Habib Bidin bin Hasan Al-Hamid. Mudah-mudahan para tuan guru kita, para habaib kita, para syarifah kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat para habaib kita, para guru-guru kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan Allah taala umurnya, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan etam sebertaan takumpul para habaib kita, terkumpul bersama guru-guru kita, dan mudah-mudahan takumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat beliau, tabi'in ila yaumil qiyamah. Tidak mengurangi rasa hormat kami para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, para tokoh kita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa mulia kami, rasa hormat kami kepada buan guru-guru kita berataan. Dan wabil khusus kepada para jamaah sekalian, terima kasih banyak atas berkenannya hadir di majelis yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini diturunkan Allah Ta'ala rahmat yang banyak, dan mudah-mudahan rezeki kita seberataan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita seberataan dikumpulkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita sedikit menyambung kitab Ushuriyah bab 5 ya, sedikit kita nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Al haditsul khamis, bermula hadis yang kelima. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qala, riwayat daripada datang dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ujar sidin, qultu ya Rasulullah, ulun bertakun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, allimni amalan, ajarkan akan aku ilmu amalan yang mana amalan tadi itu dapat mendekatkan diriku, yuqarribuni ilal jannah, yang mana amalan tadi itu bisa mendekatkan aku kepada surga, wa yubaiduni minan nar, dan amalan tersebut dapat menjauhkan ulun daripada siksa api neraka. Itu pertanyaan daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tampuha. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mengerjakan sesuatu yang buruk, maka ikutilah perbuatan yang buruk tadi itu dengan kebaikan. Artinya apabila kita tuh pernah berbuat salah, berbuat khilaf, maka habis itu iringi dengan kebaikan. Misal kita tuh di jalan kah atau di mana kita lihat aurat bibinian, yalah astagfirullah gitu. Boleh kita yalah astagfirullah kan?
Nah, astagfirullah itu ucapan baik. Maka orang yang mengucap astagfirullah itu sama dengan mengamalkan hadis Nabi SAW dari itu. Ketika orang itu khilaf, langsung kembali kepada Allah Taala, berbuat kebaikan. Kemudian qala ujar Abu Dzar Al-Ghifari, qultu aminal hasanati qaula la ilaha illallah ya Rasulullah, apakah ucapan la ilaha illallah itu apakah salah satu daripada perbuatan yang baik? Itu yang baik tadi kan? Apakah ucapan la ilaha illallah itu adalah salah satu ucapan yang baik atau perbuatan yang baik? Qala ujar Nabi, na'am. Bujur dua. Betul ya Nabi. Bujur ya Nabi, ucapan la ilaha illallah ya ahsanul hasanat. La ilaha illallah itu adalah sepaling bagusnya kebaikan. Jadi hakikatnya orang yang betul mengucap la ilaha illallah itu mendapat fadilah la ilaha illallah itu, tentulah orang itu sudah belajar sifat 20. Kalaunya kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memang syahadat kita kan, syahadat kita. Tetapi apabila orang tuh sudah belajar sifat 20, tahu yang mana yang disembah, kepada siapa kita menyembah, siapa yang kuat dan siapa yang lemah, maka fadilah la ilaha illallah itu dapat baginya ganda pahalanya. Tuh. Ciri orang yang diterima la ilaha illallah itu ujar guru kita, ujar Sidin, orang yang mempunyai ciri la ilaha illallahnya itu diterima, yaitu akhir hayatnya kena, apabila tuh kena sakaratul maut, kawa ucap la ilaha illallah, maka orang tadi itu sah sudah, akidahnya betul benar sudah, nah, tauhidnya betul benar sudah, sifat 20-nya tuh sudah mantap sudah. Nah tuh berarti orang tuh wujud benar sudah tuh, itu tuh. Jadi akhir hayat apabila orang tuh bisa mengucap la ilaha illallah, maka orang itu diterima sudah tuh, diterima Allah Taala sudah la ilaha illallahnya tuh. Wa ala hadza hikayatun, dan atas ini pula ada satu cerita, kita terus ya. Lagi ya. Anna rajulan kana waqifan bi Arafatin wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Dahulu ada seorang laki-laki, orang laki-laki tadi itu pernah wukuf di Arafah. Wa fi yadihi sab'atu ahjarin, dan di tangan laki-laki tadi itu ada 7 batu. Kiming-kimingnya mengikuti batu gitu, 7 biji batu. Faqala, kemudian laki-laki tadi berpadah, asyidu anni 'inda rabbina bi anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah. Kemudian laki-laki tadi, saksikan syahadat nih. Saksikan wahai jamaah sebertaan yang ada di Arafah ini, saksikan pada orang tadi kiting-kiting tangannya. Batu nih, ada 7 batu. Bahwasanya aku bersaksi di hadapan Tuhan kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi itu aja. Wahai kayak kita nih, berkumpul ulun mengikuti batu 7. Habis itu ulun ucap saksi akan hadir bertaan nih. Ulun bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu aja. Orang tadi tuh kawan nih kena orang wukuf di Arafah, kena siapa kena misalkan ada naik haji, kemudian kita kabul bertahan yo, kawa bertahan naik haji tuh di Arafah mengikuti 7 batu, saksiakan, terus saya nyari gitu aja, saksiakan bertahan bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cukup tuh kayak itu. Nah kemudian fanama, guring laki-laki tadi, guring. Fara'a fil manami kama yaron naim ka'anna al-qiyamata qad qamat. Guring laki-laki tadi. Kemudian di dalam guring tadi itu laki-laki tadi bermimpi. Seolah-olah di dalam mimpinya tadi itu kiamat itu sudah terjadi. Qad qamat, sudah terjadi. Wa annahu husabu. Kemudian laki-laki tadi bahwasanya orang tadi itu dihisab. Fa wajabat lahun nar. Pas ditimbang laki-laki tadi itu ternyata wajib masuk neraka. Artinya amal baiknya tuh sedikit, amal buruknya banyak. Ya mimpi kan? Mimpi nih. Fa akhadathul malaikah falamma dhahabu bihi ila babin nar
Maka malaikat tadi itu menangkap si seorang laki-laki tadi yang bermimpi tadi. Karena ia merasa sudah kiamat hari. Ditimbang amalnya, kemudian masuk neraka. Ditangkap malaikat, kemudian diseret. Falamma dhahabu ila babin nar. Maka pada waktu ketika laki-laki tadi itu diseret oleh para malaikat ke pintu neraka, faidan tiba-tiba hajarun min tilkal ahjari alqa nafsahu ala babin nar. Tiba-tiba batu tadi itu yang dari 7 batu tadi, 1 batu tadi itu ada di hadapan pintu neraka, menutupi pintu neraka. Bahasa kita. Al-qanamsahu ala babin nar. Maksudnya melemparkan dirinya kepada pintu neraka. Bahasa kita tuh menutupi pintu neraka. Syuting batu. Fajtama'at malaikatul azab, maka berkumpullah segala malaikat azab ala raf'ihi, atas mengangkat batu, hendak menggeser batu tadi tuh. Falam yutiqu, kada kawa menggeser batu tadi tuh, menutupi pintu neraka, 1 pintu neraka. 1 batu aja menutupi satu pintu neraka. Tsumma siqa bihi ila babin akhar. Kemudian malaikat tadi itu melewati pulang mencari pintu neraka lainnya. Nya kan 7. Pintu neraka itu kan sa'in, al-ghar, saqar, jahim, jahannam, hawiyah, utumah. 7 pintu neraka tuh. Tsumma siqa bihi ila babin akhar. Fa idzan 'alaihi hajarun akhar min tilka ahjari sab'ati. Kemudian malaikat tadi itu menyeret laki-laki pulang ke pintu neraka yang lain. Kemudian tiba-tiba ada pulang sebuting batu daripada 7 tadi itu. Falam taqdiril malaikatu ala raf'ihi hatta siqa bihi ila sab'ati abwabin nar. Sampai ke 7 pintunya diseret malaikat menuju 7 pintu, ke-7-nya batunya tuh nutupi, bertahan. Tuh. Tsumma siqa bihi ila tahtil arsy faqalatil malaikah. Kemudian habis dah malaikat nih kan, mikirakan nih 7 pintu neraka nih tertutup dah bertahan. Kemudian malaikat nih menyeret laki-laki tadi tuh ke bawah arsy. Kemudian malaikat tadi tuh bermunajat, ujar malaikat, Rabbana anta ta'lamu bi amri 'abdika wa inna la najidu lahu sabilan ilan nar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dengan perkara hamba pian ini. Dan sedangkan kami kadakawa menemukan satu jalan pun, tidak menemukan satu cara pun untuk melemparkan laki-laki tadi itu ke dalam pintu neraka. Kemudian faqala rabbu tabaraka ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menjawab, ujar Allah Ta'ala, abdi ya abdi, wahai hambaku, ashhadatil ahjaru falam tudayyi haqqaka fa kaifa udayyi'u ana haqqaka wa ana syahidun bi syahadatika. Ujar Allah Ta'ala, wahai hambaku, batu itu yang 7 tuh, nah batu 7 saja tuh telah menyaksikan persaksian hambaku tadi. Maka batu tadi itu tidak menyanyiakan haknya si laki-laki tadi tuh. Karena apa? Karena batu tadi telah menjadi saksi bagi seorang laki-laki tadi. Fakaifa udayyi'u ana haqqaka. Maka bagaimana aku bisa menyanyiakan hak si hambaku tadi? Wa ana syahidun bi syahadatika. Sedangkan aku, ujar Allah Ta'ala, zat yang maha menyaksikan dengan persyahadatan engkau. Iyalah, laki-laki tadi itu bersyahadat, Allah Ta'ala menyaksikan juga. Bagaimana bisa aku menyanyiakan hak hambaku, sedangkan 7 batu tadi itu yang menjadi saksi tidak menyanyiakan hak si laki-laki tadi. Tuh, maha kasihnya Allah Ta'ala. Nah, kemudian ujar Allah Ta'ala, adkhiluhul jannata, maka masukkanlah olehmu wahai para malaikat akan seorang laki-laki tadi itu ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua bertahan kabul. Falamma qarba min babil jinani, maka pada waktu dekat dengan pintu surga, idan tiba-tiba abwabuha mughalliqatun, tiba-tiba pintu surganya tadi itu tertutup. Mudah-mudahan kita kabul bertahan ya. Maka pada waktu laki-laki tadi itu dibawa ke pintu surga, tiba-tiba pintu surga tadi itu tertutup. Tuh, mughalliqatun faja'at syahadat. Maka datanglah syahadat tadi itu. Allah ilaha illallah wa futihatil abwabu kullaha fadakhalahar rajul.
Maka dengan berkat la ilaha illallah tadi itu dibukakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala akan pintu surga tadi itu. Maka masuklah laki-laki tadi itu ke dalam pintu surga. Seperti kisah. Jadi kita seperti kisah. Wa hukiyal Imam Zahidu Sayyidul Mufti rahmatullahi alaih an Abil Mufti rahmatullahi alaih. Hikayat daripada Imam Muzahid Sayyidil Mufti rahmatullahi alaih, beliau dapat riwayat daripada Abu Tansirin Al-Mufti Ujasidin. Qala Allah Ta'ala berfirman nih, Inna Musa sallallahu alaihi naja rabbahu. Sesungguhnya dulu, zaman dulu, ada dulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi Musa, Ya Rabbi khalaqta khalqan wa rabbaitahum bi ni'matika wa rizqika tsumma taj'aluhum yaumal qiyamati finnarika. Ujar Nabi Musa, wahai Tuhanku, pian ini menciptakan manusia, menciptakan makhluk sekalian alam, khususnya manusia yo. Pian ini Allah Ta'ala menciptakan manusia. Warabbaitahum, pian pulang mengasihani. Bahasa kita robbay itu menggaduhi yo. Menggaduhi pulang. Maurusi binikmatika dengan nikmat pian sabartaan. Pian beri rizki, cuma kemudian pian memasukkan hamba pian tadi itu ke dalam neraka. Kan bingung, aneh. Nabi Musa ditakon, ya Allah pian menciptakan makhluk, tapi habis itu pian masukkan ke dalam neraka. Kok bisa? Kayak itu toh. Nah, kemudian fa'auhallahu ta'ala ilaihi. Kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa bahwasanya ya Musa qum fazra' zar'an. Wahai Musa, ujar Allah Ta'ala, bahuma, tanamlah akan satu tanaman. Lalu bahuma Nabi Musa. Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa bertanam. Fazara'ahu wasaqahu wa qama 'alaihi hatta hasadahu wa dasahu. Kemudian menanamlah Nabi Musa, menggaduhi, menyirami, wa qama 'alaihi, hakun bangun nih menggaduhi tanaman tadi, hatta hasadahu, sampai panen, wadasahu, sampai Nabi Musa tadi itu memanen. Tuh bahasa kita memilih itu apa di perumahan tuh, nama putar tuh apa namanya ya, tahu ya kalau nang di kabun tuh bilanya memanen, bilanya manu apa ngumpa ya, ngumpa bahasanya apa ya, bahasa kita tuh ngumpaan tuh, itu dasahu itu namanya, dasa. Faqala lahu, maka ujar Allah Ta'ala, kan sudah dipanen loh. Lalu ditakuni Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, wahai Musa, ma fa'alta bi zar'ika ya Musa. Wahai Musa, apa yang kau perbuat dengan tanaman engkau? Qala qad rafa'tu ya Allah, sudah belum panen. Perumahan itu sudah belum panen. Qala Allah Ta'ala, ujar Allah, fama tarakta minhu syai'an. Adakah nang ikam tinggalkan pulang? Perumahan ikam tadi kan sudah ikam panen, ikam bagi nih. Adakah nang ikam tinggalkan? Sisanya toh ujar Nabi Musa, ya Rabbi ma taraktu illa ma la khaira fi. Ya Allah Ta'ala, ya Allah, tidak ada yang ku tinggalkan kecuali nang kada baiknya. Bahasa kita tuh ampa. Kan benih itu kalau nang beisinya aja. Jadi nang ampa tuh dibuang Nabi Musa. Tuh diselukut sidin, dibakar sidin. Qala Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, fa inni udkhilun nara man la khaira fi. Ya Musa, sesungguhnya aku pun juga memasukkan ke dalam neraka orang yang kadada baisi kebaikan, yaitu hampa, yang kadada kebaikan sama sekali, sama tuh. Makanya di surah Allah Ta'ala bahuma pilihi nang mana nang baisi, mana nang kada ya lah. Nang baisi diambil, nang kada baisi selukut. Ya Allah bahasa kita diselukut. Nah itu tuh juga. Ujar Allah Ta'ala, wahai Musa, sesungguhnya aku menciptakan makhlukku, sesungguhnya yang kada baiknya tuh kada kupilih, nang baiknya aja nang kupilih. Itu jawab Allah Ta'ala. Qala Musa, ujar Musa, man huwa ya Allah, siapa garang orang nang kada punya kebaikan sama sekali? Ujar Allah Ta'ala, huwallazi yastangkifu ayyaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ujar Allah Ta'ala, orang yang tidak mempunyai kebaikan sama sekali adalah orang yang enggan atau kada mau mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan bermanfaat bagi kita sebartaan. Yuk, mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan Allah taala rizki yang berlimpah, umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita sebartaan dikumpulkan dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan kita sebartaan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.